Saya tahu bagi sebagian besar orang ya berhenti merokok itu bukan hal yang gampang, ya rasanya sulit luar biasa. Mungkin kamu merasa ya sudah sehat-sehat aja nih ya walaupun masih merokok ya atau nanti sajalah ya berhentinya. Nah, nunggu nantilah. Nah, tapi pernahkah kamu benar-benar berhenti sejenak dan juga mendengarkan tubuhmu sendiri ya? Kamu merasakan tubuhmu ya, kamu sadar bahwa mungkin ada batuk-batuk kecil di pagi hari ya, ataupun mungkin napasnya sudah berbeda dari sebelumnya ya. Nah, atau saat naik turun tangga. Nah, sebenarnya itu adalah cara tubuhmu itu ngasih tahu dan juga minta tolong dia sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, hari ini kita tidak akan bicara tentang ancaman kanker paru-paru ya 20 tahun lagi ataupun apa ya. Nah, bukan itu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang apa yang terjadi pada tubuh kita ya ataupun tubuhmu ya saat ini juga. Nah, seringkali ya kamu itu mengabaikan sinyal-sinyal kecil karena kamu menganggap itu hal yang wajar bagi seorang perokok. Nah, tubuh kamu itu sudah sangat pintar sebenarnya. Dia akan selalu memberi peringatan ya ketika ada sesuatu yang nggak beres ya. Dan hari ini ya saya ingin membantu kamu mengenali tanda-tanda peringatan itu ya bahwa tubuhmu sudah lelah dan meminta untuk berhenti merokok. Nah, yang pertama itu batuk pagi hari ataupun batuk perokok. Nah, ini adalah tanda paling klasik ya. Jadi kamu mungkin menganggapnya wajar ya pagi-pagi batuk, pagi-pagi belendir tenggorokan gitu ya. Perokok ini ya ataupun batuk karena merokok itu kamu bangun tidur dan hal yang pertama yang kamu lakukan adalah batuk berdahak untuk membersihkan tenggorokan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi asap rokok yang kamu hirup ya, yang kamu hisap itu setiap hari itu sudah merusak dan juga melumpuhkan bulu-bulu getar ya, kecil ya di saluran napas kamu, itu namanya silia. Nah, jadi teman-teman ya bulu-bulu ini tugasnya sebenarnya adalah menyapu lendir, kemudian juga kuman ya keluar dari paru-paru. Nah, karena bulu-bulu ini rusak, satu-satunya cara bagi tubuhmu untuk mengeluarkan semua kotoran dan juga lendir yang menumpuk semalaman ya adalah dengan batuk ya, batuk-batuk di pagi hari. Nah, ini sinyal apa? Nah, ini adalah sinyal jelas ya bahwa sistem pembersihan alami paru-parumu sudah bermasalah, sudah rusak ya. Jadi tubuhmu sedang berjuang keras ya setiap pagi hanya untuk bisa bernapas dengan normal, itu batuk-batuk. Nah, yang kedua itu napas menjadi pendek dan juga gampang sesak ataupun ngos-ngosan. Nah, jadi coba kamu ingat-ingat ya, apakah kamu jadi lebih gampang ngos-ngosan saat melakukan aktivitas ringan, misalkan saat naik turun tangga ya, beberapa tangga udah ngos-ngosan, berjalan cepat, atau bermain dengan anak misalkan ya, padahal dulu rasanya yang berat-berat pun aman ya, yang ringan-ringan gini ya aman juga ya, tapi sekarang nggak lagi. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi asap rokok itu teman-teman ya mengandung gas beracun bernama karbon monoksida ya. Jadi gas CO ini ya, nah ini masuk ke darahmu dan juga mencuri tempat yang seharusnya diisi oleh oksigen. Nah, akibatnya apa? Sel-sel di tubuh, yaitu termasuk otot, yang menjadi kelaparan oksigen. Nah, selain itu, asap rokok juga secara perlahan merusak katup-katup udara kecil ya di paru-paru ataupun di bagian alveoli ini. Nah, itu membuat proses pertukaran oksigen menjadi tidak efisien. Ini sinyal apa? Nah, ini adalah sinyal bahwa kapasitas paru-parumu sudah mulai menurun dan juga tubuhmu ya tidak mendapatkan cukup oksigen untuk aktivitas normal. Yang ketiga, jadi lebih gampang sakit ya, daya tahan tubuh itu menurun. Nah, kalau kamu merasa lebih sering terserang flu, batuk, pilek ya, atau radang tenggorokan ya dibandingkan teman-temanmu ya yang tidak merokok, nah itu hati-hati ya. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, jadi ribuan bahan kimia beracun dalam sebatang rokok ya secara langsung menekan dan juga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, tubuhmu itu akan jadi kehilangan kemampuan terbaiknya untuk melawan virus ya, bakteri yang masuk ya, walaupun sebenarnya ya nggak penting-penting amat bakteri virus itu. Tapi karena daya tahan tubuh melemah ya, itu bisa terjadi, bisa menimbulkan masalah. Nah, ini sinyal apa ya? Jadi sinyal bahwa tentara pelindung di dalam tubuhmu sedang kewalahan dan jumlahnya berkurang drastis ya. Jadi pertahanan tubuhmu ya bisa dibilang yang loyo ya, nggak sekuat dulu. Keempat ya, luka jadi lebih lama sembuh. Nah, mungkin kamu nggak sadar. Coba perhatikan jika kamu sariawan, gusi berdarah setelah sikat gigi misalkan, atau punya goresan luka kecil. Nah, apakah butuh waktu yang lebih lama dari sebelumnya untuk sembuh? Nah, kalau iya, hati-hati. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, jadi teman-teman ya, nikotin dalam rokok ya itu adalah zat yang membuat pembuluh darah menyempit, termasuk pembuluh darah super kecil ya, yang membawa nutrisi dan juga oksigen ke jaringan-jaringan yang luka.
Karena aliran menyempit, ya proses penyembuhan menjadi sangat lambat ya. Nah, kemudian ini tanda apa? Jadi ini adalah tanda bahwa sirkulasi darahmu sudah terganggu ya. Jadi tubuhmu sulit mengirimkan tim terbaiknya ke area yang kecil ya, ataupun ke area luka yang sebenarnya membutuhkan. Yang kelima, perubahan pada penampilan fisik. Nah, terkadang ya tanda yang paling jelas justru yang bisa kita lihat di cermin ya, kulit kusam ya, dan juga cepat keriput. Nah, sirkulasi darah yang buruk ke kulit ya, itu membuat kulitmu kekurangan oksigen dan juga nutrisi. Rokok juga merusak kolagen dan elastin alami yang bikin kulit kencang. Hasilnya apa? Kamu terlihat lebih tua ya dari usiamu. Nah, kemudian gigi dan kuku juga menguning ya. Jadi tar ya dan juga nikotin itu akan menempel dan juga meninggalkan noda permanen pada gigi dan kuku. Nah, bau mulut yang menetap ya, ini bukan cuma bau asap sementara, ini adalah bau dari bahan kimia rokok ya yang sudah menumpuk di mulut dan juga paru-parumu. Jadi khas sekali ya, baunya tuh nggak enak sekali. Pokoknya kalau kita mencium orang perokok. Nah, yang keenam itu indera penciuman dan peraba mulai berkurang. Nah, coba perhatikan ya, apakah makanan favoritmu jadi tidak seenak dulu, atau kamu tidak bisa lagi mencium aroma kopi yang ataupun parfum ya, sejelas dulu lagi udah mulai berkurang. Nah, apa yang terjadi ya, bahan kimia dalam rokok secara langsung merusak sel-sel saraf ya, di hidung dan juga di lidah. Nah, tanda apa ini? Yaitu tanda bahwa rokok sudah merusak sistem sarafmu secara perlahan ya, dimulai dari hal-hal yang kamu anggap sepele seperti menikmati makanan ya, aroma ya. Nah, itu harus hati-hati. Yang ketujuh, ketergantungan itu sendiri. Nah, ini adalah yang paling jelas ya. Nah, ini adalah hal yang mungkin sudah dirasakan pada banyak orang, mungkin hanya saja tidak menyadarinya. Jadi kamu merasa gelisah ya, mudah marah, cemas, ya sulit konsentrasi jika belum merokok ya dalam beberapa waktu. Mungkin teman-teman ya, kamu menganggap ini wajar ya, tapi sebenarnya ini adalah hal yang harus diwaspadai. Kamu merokok bukan lagi karena ingin, tapi karena butuh ya, agar bisa merasakan normal. Nah, apa yang terjadi ya, otakmu ya sudah dibajak ya oleh nikotin. Ya, kamu sudah mengalami kecanduan ya, jadi tubuhmu tidak lagi berada dari kendalimu sendiri ya, jadi udah dikendalikan sama rokok tadi. Nah, kesimpulannya, tanda-tanda tadi yang saya sebutkan adalah tanda-tanda umum ya yang sering dialami oleh perokok, yaitu adalah tanda-tanda bahwa kamu sudah harus berhenti merokok. Nah, tandanya mulai dari batuk pagi hari, napas yang sesak, ngos-ngosannya, gampang sakit, penampilan yang memburuk ya, kemudian juga hingga rasa ketergantungan itu sendiri. Nah, jadi itu bukan hal yang wajar, itu adalah hal yang perlu kamu ingat dan juga tanda bahwa kamu sudah harus berhenti merokok ya, karena tubuhmu sudah ngasih alarm ya. Kalau enggak ya bahaya. Nah, itu bukan menakut-nakuti ya, tapi ini saya sekedar sharing kepada teman-teman ya, karena saya menyayangi teman-teman semua. Ya, saya berharap ya orang akan sadar ya bahwa merokok itu nggak bermanfaat, justru berbahaya bagi kesehatan. Dari tanda-tanda tadi, mana yang paling kamu rasakan saat ini? Boleh di-share ya di kolom komentar untuk berbagi pengalaman dan juga apa yang sudah kamu lakukan untuk berhenti merokok. Mungkin juga boleh di-share di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like video ini, di-share video ini sebanyak-banyaknya ya, dan juga subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Ya, sayangi tubuhmu, ya selamatkan jiwamu. Salam sehat, sampai jumpa.